Ia memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa program Timnas Putri menghasilkan perkembangan yang terukur. Publik berhak bertanya mengapa target yang dicanangkan belum tercapai, apa evaluasi terhadap kegagalan menembus 4 besar EPC. Pertanyaan besar kini muncul di tengah perjalanan Timnas Voli Putri Indonesia. Siapa yang sebenarnya harus bertanggung jawab atas hasil yang terus naik turun? Apakah pelatih Marco Sugiyama atau justru Ketua Umum PBPSI Imam Sudjarwo sebagai pemimpin organisasi? Pertanyaan ini bukan muncul tanpa alasan. Sepanjang 2026, Timnas Voli Putri Indonesia memang tidak sepenuhnya gagal. Ada kemenangan yang menunjukkan potensi besar. Namun masalahnya, performa tersebut belum konsisten. Tim mampu tampil luar biasa pada satu pertandingan, tetapi kembali kehilangan arah ketika menghadapi lawan yang levelnya lebih tinggi. Pada EPC Women's Nation Cup 2026 di Filipina pada Juni, Indonesia sebenarnya mengawali turnamen dengan kemenangan meyakinkan atas Iran 3-1. Namun setelah itu, Indonesia kalah telak 0-3 dari Kazakhstan dan kemudian kalah dramatis 2-3 dari Vietnam. Indonesia kemudian bangkit dengan kemenangan 3-0 atas Hong Kong dan 3-0 atas Lebanon. Pada akhirnya, Indonesia menutup turnamen dengan kemenangan 3-0 atas Australia dan finish di peringkat kelima. Di fase grup, Indonesia mencatat 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Artinya, masalah Timnas Putri sebenarnya bukan tidak mampu menang. Masalahnya adalah ketika menghadapi pertandingan penting, performa Indonesia sering tidak berada pada level terbaiknya. Dan disinilah posisi Marco Sugiyama mulai patut dipertanyakan. Sebagai pelatih kepala, Marcos tentu memiliki tanggung jawab terbesar terhadap strategi pertandingan, pemilihan pemain, rotasi, perubahan taktik, hingga kemampuan tim membaca permainan lawan. Namun, menyalahkan pelatih saja juga terlalu sederhana. Karena pelatih tidak bekerja sendirian, ada PBPSI yang menentukan arah pembinaan, program tim nasional, target kompetisi, pemanggilan pemain, serta dukungan terhadap kebutuhan tim. Imam Sudjarwo sendiri masih menjabat sebagai Ketua Umum PBPSI periode 2023-2027. Bahkan sebelum CV Cup 2026, PBPSI memasang target yang cukup jelas. Saat melepas Timnas Putri pada Juli, Imam Sudjarwo menyebut target Indonesia adalah finish sebagai runner-up Asia Tenggara. Tetapi kenyataan di lapangan justru berbeda. Pada leg pertama CV Women's Cup 2026, Indonesia kalah 1-3 dari Thailand. Sehari kemudian, Indonesia kembali kalah 1-3 dari Vietnam. Dua pertandingan tersebut membuat Indonesia belum mengoleksi kemenangan dan berada dalam tekanan besar. Ini tentu menjadi alarm, sebab lawan yang dihadapi bukan lagi kekuatan Asia Timur seperti Jepang atau China. Thailand dan Vietnam adalah rival regional yang secara teori seharusnya menjadi lawan yang dapat diimbangi Indonesia. Tetapi yang lebih menarik adalah bagaimana Indonesia merespon tekanan. Pada leg kedua di Thailand, Indonesia justru mampu membalikan keadaan ketika menghadapi Vietnam. Sempat tertinggal 2 set, Indonesia bangkit dan menang 3-2. Pertandingan itu menjadi bukti bahwa kualitas pemain Indonesia sebenarnya ada. Mental bertanding juga bukan sepenuhnya masalah. Kalau tim yang sama bisa tertinggal 2 set, lalu bangkit dan mengalahkan Vietnam dalam 5 set, berarti kemampuan untuk bersaing sebenarnya tersedia. Namun, hanya sehari kemudian, Indonesia kembali kalah 0-3 dari Thailand. Setelah itu, Indonesia kembali tumbang 1-3 dari Filipina dan akhirnya finish di peringkat ketiga CV Cup 2026. Inilah yang membuat evaluasi terhadap Marco Sugiyama menjadi sangat masuk akal. Bukan karena semua kekalahan merupakan kesalahannya, tetapi karena pola permainan Indonesia terlihat belum stabil. Tim mampu bangkit ketika sudah berada dalam kondisi tertekan, tetapi belum mampu mempertahankan level permainan secara konsisten sejak awal pertandingan. Dalam olahraga profesional, kemampuan comeback memang patut diapresiasi. Tetapi sebuah tim nasional tidak boleh terus-menerus menunggu keadaan terdesak sebelum menunjukkan kualitas terbaiknya. Jika pola tersebut terus terjadi, maka pertanyaan mengenai strategi persiapan,
rotasi pemain, sistem servis, reserve, blok, dan pengambilan keputusan saat pertandingan harus dijawab oleh staf kepelatihan. Tetapi kemudian muncul pertanyaan kedua, apakah Marcos harus menjadi satu-satunya orang yang dikorbankan? Jika PBPSI hanya mengganti pelatih tanpa melakukan evaluasi terhadap sistem pembinaan dan manajemen tim nasional, masalah yang sama sangat mungkin muncul kembali, karena pelatih baru hanya akan bekerja dengan sistem yang sudah tersedia. Jika proses scouting belum maksimal, regenerasi tidak berjalan konsisten, komunikasi antar klub dan tim nasional tidak ideal, atau target PBPSI tidak sejalan dengan program pelatih, pergantian pelatih tidak otomatis menyelesaikan masalah. Karena itu, Imam Sudjarwo juga harus berada di dalam ruang evaluasi. Bukan berarti Imam harus langsung mundur, tetapi sebagai ketua umum, ia memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa program Timnas Putri menghasilkan perkembangan yang terukur. Publik berhak bertanya, mengapa target yang dicanangkan belum tercapai? Apa evaluasi terhadap kegagalan menembus 4 besar EPC? Mengapa Indonesia masih kesulitan menjaga konsistensi ketika menghadapi Thailand dan Vietnam? Dan apa strategi PBPSI untuk memperkecil jarak dengan negara-negara tersebut? Pertanyaan-pertanyaan tersebut jauh lebih penting daripada sekadar mencari kambing hitam. Sebab pemain tidak seharusnya menjadi korban dari kegagalan sistem. Mereka datang ke lapangan untuk bertanding. Mereka tidak menentukan siapa yang dipanggil, bagaimana program latihan dibuat, bagaimana strategi disusun, atau siapa yang mengambil keputusan di ruang organisasi. Yang harus dievaluasi terlebih dahulu adalah mereka yang mempunyai kewenangan menentukan arah tim. Jika setelah evaluasi mendalam ditemukan bahwa Marcos Sugiyama memang tidak mampu membawa permainan Indonesia berkembang, maka pergantian pelatih adalah pilihan yang logis. Namun jika masalahnya ternyata lebih besar, mulai dari pembinaan, sistem seleksi, program jangka panjang, sampai koordinasi organisasi, maka mengganti pelatih saja tidak akan cukup. Dan inilah pekerjaan rumah terbesar PBPSI. Timnas Putri Indonesia sebenarnya sedang berada dalam fase yang menarik. Ada pemain-pemain muda yang mulai mendapatkan kesempatan. Ada kombinasi pemain yang menunjukkan perkembangan, bahkan kemenangan atas Vietnam setelah tertinggal 2 set membuktikan bahwa potensi tersebut masih hidup. Tetapi potensi tanpa sistem yang konsisten hanya akan menghasilkan performa yang naik turun. Agustus 2026 sudah memberikan gambaran yang sangat jelas. Indonesia kalah dari Thailand, kalah dari Vietnam, kemudian mampu mengalahkan Vietnam dalam 5 set, tetapi kembali kalah dari Thailand dan Filipina. Jadi, apakah Marcos Sugiyama harus pergi? Belum tentu, tetapi kursinya memang pantas dievaluasi. Apakah Imam Sudjarwo harus mundur? Belum tentu juga, tetapi kepemimpinan PBPSI wajib ikut dipertanggungjawabkan. Karena jika setiap kegagalan hanya berakhir dengan mengganti pelatih, sementara sistem yang melahirkan masalah tidak disentuh, Indonesia akan terus berada dalam lingkaran yang sama.